Netizen, dimanapun Anda berada di seluruh muka bumi. Saya Hinca Panjaitan 13, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Sekarang aku tiba lagi di Langkat, sebuah kecamatan dari sekian puluh kecamatan, namanya Kecamatan Seilepan, gitu ya? Ya. Seilepan, desanya Desa Alur Dua Baru. Oke, ini sekarang di sini nonang-nonang akan mengantarkan informasi tentang kebaikan dan menabur optimisme. Saya memang baru pertama kali di sini. Ini juga daerah pemilihan saya di Kabupaten Langkat dari 10 kabupaten kota. Nah, saya ini dalam rangka reses perseorangan, ketemu dengan masyarakat dan para pemilih di sini dan bicara tentang ekonomi. Kepiting soka. Ini dia ahlinya. Teman-teman, kalau Anda pernah dengar kepiting soka, ini perdebatan yang sangat serius. Di zaman Pak SBY presidennya, ini sangat bagus, maju dan membuka lapangan pekerjaan banyak sekali. Nanti bisa dijelasin. Tapi setelah berganti dan menterinya Ibu Susi, persoalan menjadi sangat serius, bahkan sempat berhenti. Dan setelah menterinya ganti, Mas Edi Prabowo, mulai dihidupkan lagi dengan tata aturan yang lebih pas lagi. Nah, ini kita berbincang tentang itu. Jadi saya mengajak Anda untuk bicara tentang kepiting soka yang mungkin kita semua belum kenal atau belum tahu, tapi inilah dia tempatnya yang menghasilkan ekonomi bagus sekali. Mas Anto dan Mas Sarif. Nah, itu dia tiga jagoannya nih. Dan Mas Arif, sesuai namamu yang arif dan bijaksana. Apa komentarmu tentang kalau saya bilang tempat ini kok bagus sekali, cantik, hutan mangrove-nya juga asri, airnya bersih, tempatnya oke. Komentar Anda pertama, kalau saya kau tanya saya akan bilang bagus. Karena kau yang buat, aku tanya kau yang buat. Anda puas dengan apa yang kalian buat ini? Sementara kita puas, karena kita berawal dari kondisi yang kurang bagus, kita perbaiki. Karena syarat untuk pelihara kepiting kita harus kira-kira beginilah yang kita lihat sekarang ini. Di persyaratan itu untuk menghasilkan sangkar dengan kualitas yang bagus. Udah berapa lama ngerjain ini? Ini karena baru 4 bulan Mas, karena 4 bulan. ada permen kan baru turun, kita juga baru mulai. Jadi setelah turun peraturan menteri dari Menteri KKP, maka yang memulai membolehkan dengan tata aturan yang tepat, Anda memulai melanjutkan itu. Ya. Oke. Sesuai dengan peraturan. Bisa diikuti semua aturan itu? Insya Allah bisa. 4 bulan ini sudah ya? Udah 4 bulan. Tapi kenapa? Ini kok luas sekali? Berapa luas? Ini 2 hektar. 2 hektar. Tapi lahan penduduknya masih ada 6 hektar. Jadi punya lahan pendukung 6 hektar lagi, sehingga ini yang baru 2 hektar. Sangat serius. Berapa banyak tenaga kerja yang direkrut untuk kerja di sini? Tenaga kerja ke depannya kita 10 orang. 10 orang. Kalau di lapangan. Itu di lapangan. Di kantornya 7 orang. Jadi bisa menghidupi paling nggak 13. Ya, itu yang langsung Pak. Yang langsung. Yang tidak langsung kayak hotel sama nanti mobile dan sebagainya mungkin bisa sampai 13 orang. 30 orang. Tuh netizen. Paling tidak teman-teman ini menyiapkan lapangan pekerjaan 30 orang di saat pandemi virus corona 19 yang tak bisa apa-apa dan lapangan pekerjaan tidak ada. Ternyata Mas Arif dan
Mas Anto ini memberi ruang kepada masyarakat ada pekerjaannya. Gitu Pak Presiden Jokowi dan juga Menteri KKP di Prabowo. Nih lihat, permenmu sudah dilaksanakan di sini, tentu harus diikuti dengan baik sampai betul-betul memberikan hasil yang bagus pula. Ayo kita terusin lagi nih. Siapa yang mau tahu lagi lebih detail nih? Saya sudah keliling tadi, bagus sekali. Berapa lama Pak? Pak Arif menyiapkan tadi ini sampai jadi bagus lah, gitu. Layak ini sebagai tempat pembudidayaan. Kita memperbaiki tambak ini, menyiapkan persiapannya 2 bulan. 2 bulan. Dengan kondisi tambak udah ada. Oh, awalnya udah ada tambak Udah ada ini. Tambak apa dulu? Tambak udang. Tambak udang. Bisa ganti pemain dia? Bisa, karena sarannya lebih mudah. Ini kan untuk ekspor, butuh persyaratan penggunaan bahan kimia yang dibatasi. Oke, ada standar internasionalnya. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi ini non kimia semua. Non kimia, kita paling pakai kapur aja. Oke. Pakannya aja ikan. Jadi semuanya ini non kimia. Saya mau pastikan itu. Non kimia. Dan memang menurut peraturan menterinya non kimia. Non kimia. Lalu untuk syarat ekspornya pun non kimia. Ya, ada uji labnya. Ada uji labnya. Oke. Kalau gitu bibitnya dari mana? Bibit sebenarnya bisa dari timur itu dari Batubara. Batubara Kabupaten? Batubara ya, sampai Aceh. Sampai Aceh? Aceh. Aceh itu Panton. Panton. Cukup? Tapi cukup. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Jadi sebenarnya di kampung ini saja, di desa ini, apakah semua membudidayakan kepiting ini? Kalau semua tidak, karena butuh lahan. Karena tidak semua punya lahan. Nah, yang dengan adanya budidaya ini, dampaknya memang akan semua orang terlibat di dalam. Memberi ruang ekonomi bekerja. ya, untuk ekonomi. Jadi ekonominya bergerak. Betul. Biasanya ini nggak termanfaatkan, cuma rawa-rawa saja. Betul. Sekarang bisa dimanfaatkan. Malah ekspor lagi. Iya. Nilai-nilainya nilai ekspor, bukan lokal. Lokal paling 10%. 90% yang diekspor. Iya. Karena harganya cukup mahal. Mahalnya seberapa mahal tuh Pak? Kalau ekspor kurang tahu, tapi kalau di lokalan sini sekarang ini aja harga paling murah aja 80.000. Paling murah. Jadi tingkat kesulitannya bisa diatasi. Insya Allah bisa. Oke. Bahan-bahannya pun cukup. Aturan mainnya pun ada. Mantap. Jadi Anda punya keyakinan ini akan baik. Oh, ini tambahan sebutan lah, tapi sebenarnya kepiting soka. Iya, sama. Udah pening aku, beneran. Kayak gitu lah itu. Pokoknya kepiting soka itu paling enak itu. Oke, nah sekarang itu tadi keranjangnya. Airnya sudah. Bibit. Kan Anda membudidaya kan? Menjelang 3 tahun nanti untuk buat pembibitan, dari mana sumber bibit? Sumber bibit benihnya. Sementara dari wilayah Medan, dari Batubara ke barat sini sampai Aceh Panton. Jadi ada bibit? Ada sih. Benih itu, diambil dari mana mereka? Dari hutan bakau. Dari hutan bakau, masih di rawa-rawa di alam ya? Iya, di alam. Oke. Masih banyak? Sementara ini masih banyak. Nggak takut akan habis? Ya kalau semua orang berbudidaya mungkin akan lama-lama akan habis. Di samping itu juga harga akan naik karena ketersediaan semakin menipis. Ini yang kedepannya tantangannya itu. Karena makin menipis, maka pemerintah mengambil kebijakan menyiapkan harus ya. Pembibitan benih itu ya. Pembudidaya harus punya turunan untuk pembuatan hatchery. Jadi kalau nanti kita ini sudah ke Bapak bikin ini, 3 tahun yang akan datang, Bapak harus sudah punya pembibitan sendiri. Betul. Untuk dibudidayakan. Dan semua pembudidaya harus punya itu. Iya. Sehingga tidak lagi tergantung kepada alam. Bibit sangka ini berasal dari budidaya hatchery. Oke. Dan itu kita rencanakan. Sudah di. Jadi tahun 2023 Bapak akan punya itu. Iya, misalnya. Jadi setelah itu permennya nanti udah nggak boleh lagi ngambil dari alam. Karena nanti akan habis. Dan memang hanya ada di hutan bakau saja. Nanti kita cuma ngambil induknya aja dari sana. Oke. Indukannya dipilih khusus, Ya. itu yang kemudian Dikesin, Oke. diklorin, dikesin, dibesarin, ditambah
nanti banyak sekali ikutannya. Ada tambah kepiting. Kita kenal sekarang tambah udang, Iya. kebesaran. Karena nanti ada tambah Tambah kepiting. kepiting. Diambil lagi untuk dibuat sangka. Iya. Ada tambah sangka. Baru diekspor. Saya kira sudah benar pilihan. Dan perencanaan Bapak sampai nanti ke sana. Kita ikuti pemerintah. Oke. Berapa lama Bapak membudidayakan? Baru langsung dipanen? Untuk budidaya rata-rata kita dari umur kita mulai taruh bibit, Ya. umur 12 hari kita udah mulai. Jadi setelah ditaruh bibit itu 12 hari kemudian sudah panen? Udah mulai. Mulai panen. Sampai berapa hari dia panen selesai? Puncaknya di umur 17 hari. 17 hari. 17 hari sampai 22 hari. Sampai 22 hari. Jadi hari ke-22 udah panen terakhir lah itu? Bukan, masih puncak. Masih puncak? Nah, nanti habis itu turun lagi. Turun Oke, sampai siklusnya gitu. ya, nanti 26, 27 habis. Jadi sebenarnya hanya 27 hari 27 hari udah habis. udah selesai satu kloter, Satu kloter. habis masuk yang baru. Oke, nah kalau begitu masa tadi 27 hari dimasukkan bibit tadi, tingkat kematiannya berapa persen? Sebenarnya target 20% mati. 20%. Nah, sekarang kita belum karena kita terkendala ending dari agen-agen misalnya. Oh, dari Penangkap sumber penangkap. asalnya itu. Sumber asalnya. Kita tidak bisa menangani di sini sendiri karena turunannya banyak. Nah, dari sana Pak, diangkat di alam, ditampung agen kecil. Ditampung agen kecil, dikirim ke agen besar, ditampung lagi. Nanti dikemas pakai karung kuning, dibawa bis, masuk sini, baru kita sampai. Itu butuh waktu yang kalau saya lihat tingkat stressingnya sangat tinggi. Yang bikin banyak kematian tinggi. Karena stres dia. Jadi sebenarnya di jalan dia stres, masuk kemari belum sempat recovery. Udah di ini, Iya. udah kita mas, istilahnya kita potong. Iya, maka sebenarnya yang paling ideal itu memang punya pembibitan sendiri ya, sehingga kita bisa memilih. lokasi. Jadi potensi hidupnya itu tinggi. Ya. Kalau ini tadi kan peluang, Dari alam itu ada yang muda yang baru molting. hmm, Kalau kita bawa ke sini kita mati. Nah, kalau kita memuda di sini dari cerai, kita udah seragamkan dari awal. hmm. Jadi yang molting kan yang kita ambil. Kalau di alam kan orang namanya petani mencari. Asalnya semua oke dijual. semua dijual. Iya. Sementara untuk kemarin harus dipilah. Iya. Siapa yang punya keahlian memilah mana yang potensi hidupnya tinggi dengan yang rendah? Pak Arif aja atau ada orang atau pegawai kita yang atau yang punya keahlian? Semua bisa. Ya, Dari masyarakat kita. udah ahli-ahli itu. Iya, orang umum sini kita panggil untuk sorter. Ya tadi saya bilang 1 kilo kita ongkosi 1.000 perak. Oh jadi kalau saya bekerja di tempat Bapak menyortir, aku dapat Rp1.000 per 1 kilo. Mau juga aku ini. Nggak ada kerjaan sekarang. Daftar aku Pak. Nah, Cocok Pak. cocok. Berapa jam itu bisa dapat satu orang bekerja? Dia 3 jam. 3 jam dia dapat berapa kilo? Kalau biasanya sekitar 60 kilo. 3 jam 60 kilo. 3 jam bisa dapat 60 kilo. 60.000. 3 jam. Dari jam 8 sampai jam 11. Kita memang untuk perawatan itu kita batasi sampai jam 12. Wah, ini menjanjikan ini netizen. Ayo latihan. Asik ini, panjang umur di sini. Dan mudah-mudahan semua di sini sehat. Tetap ada protokol corona, artinya hati-hati, cuci tangan, bersih, juga harus pakai masker dan macam-macam lah. Tapi melihat panasnya ini, mudah-mudahan di sini tidak ada virus corona. Jadi sambil kita menjaga badan, mencegah itu, kita bisa berkarya di sini, dapat duit sedikit lah daripada kalau di rumah aja. Nah, kemarin juga penting, oke? Gitu kan Pak Arif? Betul Pak. Iya, nah tanya dulu lagi. Tadi disebutkan biaya makannya. Kita kalau punya bayi aja kan harus kita kasih susu, ada ASI, ada tambahan dan semuanya. Untuk kepiting soka ini, makanan apa yang Anda kasih kepadanya? Kerang. Kerang. Bih. Kerang ataupun ikan. Jadi kepiting makan kerang dan udang. Betul. Udang dan kerang Makan kepiting. makan kepiting. Kita makan mereka semua. Iya.
Oke, kenapa makan udang dan ikan? Makan kepiting. Makan kerang, Pak. Makan kerang. Sama ikan. Kerangnya atau kulit? Ikan aja, ikan pinggiran, bukan Oh, ikan pinggiran. Jadi kita cari itu. Ya, kita beli. Kita beli dari masyarakat. Dari masyarakat juga. Jadi masyarakat mencari itu kemudian dijual ke kita. Iya. Jadi meskipun udang ini kepiting soka, tapi ada pekerjaan untuk nangkap. Ada, di sana juga ngopek juga. Karyawannya banyak juga, Pak. Untuk Itu kan kerang satu-satu, dikopek satu-satu. kopek. Diambil dagingnya. Oke. Itu banyak orang juga. Saya lihat sebenarnya ada 20-an orang satu petani. Jadi kalau udah dikeluarkan dagingnya, ini kopek kan, Ya. keluarkan dagingnya, terus dicincang atau kan nggak mungkin ini langsung aja. Kumpul direbus. Kumpul rebus, Terus nanti ya udah dijual gitu. baru kita bagi, kita masih nggak Iya. kayak pelet begitu, nggak kayak begini dilempar. Ya satu-satu lah, masukin kotak-kotak. Oh, di kotak-kotak yang tadi hasil karya Pak Anto dan Pak Sarip ini. Itu ya. Yang bikin susah itu kotak-kotak itu. Itu bukan biar jangan lari-lari Pak. Nanti kalau ada lari nanti. Maksudnya mau disebar gitu aja, nanti dia nggak bisa aduh lari dia. Kalau Pak Insa sebar aja kali ya. Iya, kalau aku lempar saja, cari makan sendiri gitu. Oh gitu ya. Jadi per kotak-kotak tadi, Ya, jadi satu biji atau 2 biji. ikan dan kerang. Betul. Itu saja. Jadi kalau nggak ada itu gimana? Masalah. Ya kalau nggak ada kerang kita ikan. Ada. Kalau Oke. ikan Dan mereka ngantar kemari atau bapak yang beli ke mereka? kita beli. Sementara kita beli karena kita kan baru buka ini. Oke. Jadi bapak pergi ke pasar, Jadi langsung pengrajinnya. langsung sudah ada itu ya, khusus untuk makanan Khusus. kepiting ini. Bukan makanan, sebenarnya makanan manusia. Kita beli sendiri. Kita cincang, kita main sendiri di sini. Enggak, udah butiran segini-gini Pak. Ah. Kalau kita kasihkan satu-satu. Oh itu yang langsung di kalau ada 10.000 kotak Nah, tadi, kalau ikan kita cincang. cincang. Oke. Dan kalau kita hitung kosnya untuk biaya makan kepiting soka kita ini dari semua kos itu berapa persen? Kan 27 hari tadi kan? Hari 1.000 perak 1.000 perak. 1 kilonya. Oke, jadi lumayan ya. Kecil, Masih oke. kecil. Jadi untuk biaya makannya kecil ya. Kecil. Yang terbesar apa Pak di sini? Ini kos mortalitas aja. Yang paling gede kematian kan. Kematian. Kalau kematiannya bisa kita tekan, Ya, perfect. tinggal kosnya tinggal ya bukan tinggi ya. Gaji karyawan. Oke. Kalau listrik nggak ada nih dari kita. Kita nggak pakai listrik nih? Penerangan aja maksudnya. Iya ya, kita nggak butuh ya. Kalau tadi di udang kan pakai Iya. kincir diputar betul kan? Jadi, Satu-satunya itu saya lihat kincir yang banyak sekali tapi nggak pernah terbang, cuman ikan di udang itu. Dia udah kincir putar kayak helikopter terbang dia kan? kalau diundang 11% kosnya. Kosnya Kalau ini kan 1/70, 1/70. 1,5%. Kalau penjualan hasil akhir ada masalah. Ini eksportir belum buka, Pak. Kasih nongkrong aja. Jadi nanti kalau ini dari panen taruh mana? Ya di gudangnya mereka. Mas gudang masih mampu dia. Oh dia masih kumpul dulu ya? Sama lokal. Sama lokal masih. Ya, orang lokal yang saya Pak Insa masih makan gini sebenarnya. Oh ya, kalau kita, Kalau kita aku itu Pak kalau diajak makan itulah pekerjaanku paling sulit nolaknya. Kalau diajak makan, ya kan? Oke. Jadi apa cita-cita Bapak? Kalau lihat potensi seperti ini, Anda yakin Indonesia akan bisa bagus kalau ini pemerintah juga kasih perhatian mulai dari soal hulu tadi yang bambu dan yang lainnya tadi sampai ke ekspor. potensinya besar sekali, khususnya di daerah Langkat sini. Khususnya Karena saudara telepon kemana-mana hasilnya nggak ada. di Langkat is Di the best. Bali, saudara telepon. Di Surabaya ada, Sidoarjo ada. Di Pemalang ada, di Banten sekarang ada. Tapi ya habis kan. Yang jadi budaya pelihara saka adalah cuma di Langkat. Tahu saya. Dan ini tadi saya teman-teman umur lah semua. Sampai pakannya nih, tadi yang ngopek pakan ada. Dan Jadi, ini juga siklusnya kan pendek, 27 hari. jadi uangnya bisa cepat berputar. Ah, cepat berputar. Modalnya nggak betul, modal tanah aja ini. Dan Anda yakin ini yang terbaik di Indonesia dan bisa menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Asal ekspornya bisa ekspor mancanegara semuanya seluruh dunia. Ini cuma Asia aja. Saya tanya Ini ekspor ini baru Asia, belum Eropa. Lihat, kemarin saya ngobrol dengan mereka. Perputaran ke Eropa terlalu jauh, lama. Perjalanannya aja sampai 40 hari. Sehingga cukup di Asia. Ya, cukup.
Dan itu pun masih kurang. Masih kurang. Jadi optimis. Sekarang benar ini dilegalkan, Pak. Kalau nggak dilegalkan, mungkin penyelundupan banyak. Jadi Bapak setuju nih dilegalkan? Dilegalkan. Karena kalau tidak dilegalkan justru pasar gelap dan penyelundupan yang muncul. Ini informasi dari mereka. Nah, ya sekarang kalau udah ditutup itu tetap ada sangka dari Iya, mana? iya. Jadi untuk menghentikan kejahatan yang ilegal itu dilegalkan. Begitu tapi dilegalkan tapi dibuat aturan yang pas. Maka itu akan menjadi baik. Negara diuntungkan, masyarakat pun sejahtera. Gitu ya. Oke, Pak. Arif. Nah, Hinsa jadi investor. Mantap sekali. Wah. Oke, netizen. Ini Pak Sarip, Pak Anto dan Pak Arif. Kami sudah berbincang di depan. Saya mau nyebut kolam rasanya kegedean. Jadi cocoknya apa namanya ini ya? Tambak Sangka Kepiting Soka yang mulai bergeliat lagi setelah negara melegalkan dengan peraturan menterinya menggeliat di Kabupaten Langkat. Dan menurut Pak Arif ini yang terbaik, yang di Jawa kalah, dan semangat di sini tinggi sekali dan kita yakini menjadi tulang punggung ekonomi di negara kita. Devisanya bagus untuk negara untuk ekspor, tapi juga masyarakat dan ekonomi masyarakat di bawah menggeliat. Ayo, mari kita kembangkan dan semangat terus membudidayakan kekayaan kita tanpa merusak lingkungan dan menyiapkan aturan mainnya dengan baik. Mudah-mudahan Pak Arif sukses ya, Mas Anto. Jangan lupa tanam bambu. Pak Sarip juga supaya bisa kita bikin. Ya. Saya Hinca Panjaitan 13 dari Desa Alur Dua Baru, Kecamatan Selepian, Kabupaten Langkat. Dari depan tambak cangkang kepiting soka ini melaporkan untuk Anda, menonang-nonangkan tentang kebaikan, menabur optimisme. Oke kawan, sampai jumpa lagi. Mulai hari ini kita akan beritahu namanya adalah Apartemen Sangka Kepiting Soka. Ini yang buat Pak Surip yang tadi sudah wawancara Anda. Ini dia caranya, lihat nih, begini Pak ya. Jadi satu apartemen ini terdiri dari 64 kamar. Nah, jadi kalau ini banyak nih, bayangkan nih berapa apartemen nih kan. Nih, sini. Ini ibu nih yang dua nih, dibalik nih yang lagi bikin. Lagi ngapain nih Bu? Ngeracik Bu, Pak. Hah? Lagi ngeracik bambu. Ngeracik bambu, bambunya diapain nih Bu? Ya? Lagi diapain bambunya, diracik? Lagi dibelah. Dibelah, awas lo kena tangannya. Nah, udah biasa nih. Dengan ibu apa? Nur. Bu Nur, sejak kapan Bu mulai bikin ini? Udah 2-4 bulanan lah Pak. Oke, sambil-sambil jangan lupa masak di rumah dong. Ini sambilan aja. Ya. Ini sambilan. Dari jam berapa? Dari mulai dari jam 10 sampai jam 6 sore. Oke, sambil-sambil begitu. Oh, nih jadi bikin apartemen ini pun juga melibatkan ibu-ibu. Nah, yuk kita lihat lagi nih. Nih bahan bakunya bambu semua. Nih, Bapak ini lagi bikin apa lagi nih, Pak? Ini Pak buat belajar untuk meracik rak tadi Pak. Ah, mulai hari ini namanya bukan rak, Pak. Apartemen. Ya, Pak. Oke, Sangka Kepiting Soka. Bapak itu? Dengan Bapak apa? Tarmiji Pak. Pak Tarmiji juga yang bikin nih. Ya, Pak. Pak, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Oke, dengan siapa Pak? Tuh, ini caranya teman-teman bikinnya. Tuh netizen. Oh, dibelah gitu ya. Ukurannya udah pasti tuh. Udah diagak-agak. Udah pas cocok gitu. Oke, nah hasilnya yang itu ya. Iya, Pak. Jadi setelah dibuat gitu itu jadi 4. Lalu jadi ini ya. Ini dia. Ini tadi yang dari 4 itu jadi kecil-kecil begini. Oh, ini bambu udah tua sekali nih. Bambu dari mana nih Pak? Di Tanjung Pasir Pak. Tanjung Pasir. Pangkalan susu. Bayangkan aja Tanjung Pasir menghasilkan bambu. Pasir bukan menghasilkan pasir, tapi pasir menghasilkan bambu. Awat nih. Oke, nih. Ini semua sudah. Ini apa nih? Pak Surip, apa nih? Cetakannya. Cetakannya Pak. Gimana cara kerjanya nih? Mau buat apa nih? Ini lah Pak. Oh, caranya gimana Pak? Coba minta contoh lu. Nih, nah cara masangnya. Oh gini. Wah, ini harus ada patennya nih. Jangan boleh ditiru nih. Pak Surip. Ini cuma punya anak Langkat ini. Cocok. Bikin terus. Bapak ilmu pantun. Terus habis itu setelah dijejer-jejer baru nanti begini kan Pak ya? Iya. Baru setelah selesai satu ini
Timpa terusnya Pak. Timpa, aku timpa dari mana? Bapak ini kerjanya timpa menimpa terus. Ah, ini gini. Gini ya. Oh, nggak nyampe nih. Ini, oh gini. Masuk yang pada itu. Oh, udah pas nih ya? Oh, gini. Lalu ini ujungnya nih anu dia ya, supaya mengikat ya. Wah, ini prakarya waktu sekolah aku nih. Gini ya. Masih coba. Oh, udah pas gini aja? Oke. Mulai hari ini, Bu, jangan bilang kandang. Apartemen. Oke? Oke. Begini saja, sesederhana ini. Jadi satu apartemen ini akan dibikin berapa jam? Ini dia. Jadi nanti teman-teman, setelah ini ditimpa berapa lingkat ini Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, jadilah ini dia. Disinilah mereka tinggal dalam apartemen ini. Satu apartemen isinya 68 kamar. Begitu Pak ya? Jadi jelaskan ini apartemen. Itu. Nah, oke kawan? Itulah dia. Dari Lubuk Kasih, Kecamatan Pangkalan Berandan Barat. Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Aku sampaikan berita gembira ini untuk Anda. Oke kawan?